Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman dari Prodi Pendidikan Informatika, MPN 19 1017, BP 2019, sesi A. Baiklah, strategi komponen-komponen dalam pembelajaran. Latar belakang pelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, guru, siswa, pendekatan materi, metode, media, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran memang sangat penting sekali. Tanpa komponen pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan. Masing-masing komponen akan selalu berinteraksi dan saling berhubungan antara satu dan yang lain. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian komponen pembelajaran, untuk mengetahui hubungan antar komponen pembelajaran. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang mendekatkan materi yang dipelajari oleh siswa dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Jika dilaksanakan dengan baik, pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan makna pembelajaran ini pada gilirannya, menimbulkan hasil belajar siswa, baik hasil belajar yang berupa kemampuan dasar maupun kemampuan fungsional mereka. Komponen dalam pembelajaran. Guru. Yang pertama, Guru menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan suasana belajar dan kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara optimal. B. Peserta didik. Peserta didik adalah semua individu yang menjadi audiens dalam suatu lingkup pembelajaran. Biasanya penyebutan peserta didik ini mengikuti skrup atau ruang lingkup di mana pembelajaran dilaksanakan di antara siswa untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, mahasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi, dan peserta pelatihan untuk diklat. Selanjutnya, komponen dalam pembelajaran. C. Kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada yang pertama, pendekatan mengajar. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan kedua, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik atau feedback untuk melaksanakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang digunakan, pemilihan media, pendekatan pengajaran, dan metode dalam pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya komponen-komponen yang memungkinkan terjadi proses pendidikan atau pelaksananya. Proses pendidikan minimal terdiri dari 6 komponen. Komponen pertama ada tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Yang ketiga, guru atau pendidik sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Oke, selanjutnya keempat, orang tua dan lingkungan masyarakat. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang koordinasi dalam lingkungan keluarga. Yang kelima, interaksi edukatif pendidikan dan anak didik. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Metode pembelajaran. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan dari murid itu. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang dilibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menentukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Berikutnya, yang keenam, isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Hubungan antar komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan saling berkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Kesimpulan, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen yang memungkinkan tadinya proses pendidikan atau pelaksanaan proses pendidikan minimal terdiri dari 6 komponen. Sekian, terima kasih.